Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG Daljab batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrus Soleh. Saya guru mata pelajaran fikih dari MI Babu Salam Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja BPG Daljab batch 3 tahun 2022 dengan mengambil tema pada bab 1 semester 2 materi disiplin sholat Jumat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon masukan dan saran agar kelak saya menjadi guru yang jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai pelajaran, saya absen dulu ya, biar Pak Patrus tahu siapa yang hari ini yang tidak masuk. Oke? Ahmad Al-Farobianafi, Ahmad Hafid Mahardika, Alvin Nuha Zahira, Ananda Chandra Yuda, Muhammad Wildan Habibi, Muhammad Yusuf Hamzah, Natasha Sabrina, Stephen Ozil Marcelo, Safaatul Zahra, Lia Amelia. Alhamdulillah hari ini hadir semua, nggih. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester 2 ini. Untuk pelajaran fikih kita di semester 2 ini kita akan membahas beberapa bab. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang bab sholat Jumat. Oke. Tentunya sampean, terutama bagi yang laki-laki, sudah pernah melaksanakan sholat Jumat sebelumnya, nggih? Kegiatan kita di pertemuan pertama ini adalah pendalaman materi. Setelah ini akan Pak Badrus siapkan materi, nggih. Nanti akan Pak Badrus kelompokkan kalian sesuai kelompok masing-masing. Terus kemudian Pak Badrus menjelaskan di depan dengan menggunakan media proyektor seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya.
kita akan mengamati ya. Nanti kegiatan sampean mengamati dari apa yang disampaikan oleh Pak Badrus. Nggih, nanti Pak Badrus siapkan slide melalui media proyektor. Sampean tugasnya nanti masing-masing kelompok adalah mencatat dari apa yang disampaikan Pak Badrus. Nggih. Jadi sampean rangkum, nanti setelah saya jelaskan materinya, sampean masing-masing kelompok akan saya minta untuk menjelaskan beberapa pengertian dari materi yang sudah saya sampaikan. Siap? Siap. Siap. Oke, kalau gitu kita bagi kelompoknya, terus kemudian kita kelompokkan kalian sesuai kelompok masing-masing ya. Baiklah anak-anak, setelah ini akan saya tampilkan materi yang harus kalian amati ya. Nanti akan saya sampaikan, akan disampaikan Pak Badrus, materi tentang sholat Jumat. Oke, tolong dipersiapkan bukunya. Kalian masing-masing kelompok nanti merangkum dari apa yang telah disampaikan Pak Badrus. Sampean catat yang menurut kalian itu penting. Pun bisa kalian perhatikan di depan. Kita mulai. Kita akan membahas tentang bab sholat Jumat. Apa saja yang perlu kita pelajari tentang bab sholat Jumat ini? Perhatikan, yang pertama adalah ketentuan sholat Jumat. Nanti kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tata cara sholat Jumat. Bagaimana pelaksanaan sholat Jumat sebelum sholat Jumat itu dimulai, terus kemudian apa saja yang harus dilakukan menjelang sholat Jumat, terus kemudian bagaimana cara pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Yang ketiga adalah keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Itu adalah materi yang ketiga. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat. Yang pertama adalah pengertian sholat Jumat. Apakah yang dimaksud dengan sholat Jumat itu? Apa kamu tahu apa yang dimaksud sholat Jumat? Sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah sebelum sholat didahului dengan 2 khutbah. Itu adalah pengertian sholat Jumat. Jadi sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur, dilakukan 2 rakaat sebelum sholat dilaksanakan 2 khutbah terlebih dahulu. Hal-hal yang penting seperti ini sampean tulis. Jadi sampean harus siap-siap menulis yang dianggap penting, segera ditulis. Setelah pengertian sholat Jumat, yang kedua adalah hukum sholat Jumat.
Salat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaksanakan salat Jumat hukumnya adalah wajib. Salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang diwajibkan salat Jumat yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Berikutnya, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Bagaimanakah syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat? Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat antara lain adalah 1. Beragama Islam. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang-orang Islam. Jadi orang-orang yang beragama Kristen dan lain sebagainya itu tidak diwajibkan. Yang kedua adalah laki-laki. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. Jadi yang diwajibkan adalah seorang laki-laki. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah balik. Seorang laki-laki mulai diwajibkan sholat Jumat ketika sudah menginjak usia balik. Balik kemarin apa? Dewasa dari sisi syariat Islam. Berikutnya adalah merdeka. Sebagaimana hadis di atas, seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah orang yang merdeka, bukan budak. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman dimana Rasulullah dulu masih ada perbudakan, tapi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Jadi setiap orang muslim laki-laki sekarang, terutama di Indonesia, karena sudah tidak ada lagi perbudakan, maka setiap muslim laki-laki, terutama yang dewasa atau yang sudah balik, maka hukumnya adalah wajib melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya adalah berakal sehat. Berakal sehat itu tidak gila, tidak hilang akalnya. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang wajib melaksanakan sholat Jumat hanya orang-orang yang berakal sehat. Sampai semuanya di sini akalnya sehat, maka sampean juga wajib melaksanakan sholat Jumat. Syarat wajib yang terakhir adalah bermukim. Apa itu bermukim? Menetap. Jadi orang laki-laki yang menetap di suatu tempat, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi jika seorang laki-laki tidak bermukim, contoh dalam perjalanan, jadi orang laki-laki tersebut tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan juga melaksanakan sholat Jumat. Misalnya sampai dalam perjalanan, sampai ingin melaksanakan sholat Jumat, meskipun sampai tidak bermukim, diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat. Berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat
sah sholat Jumat. Sholat Jumatnya dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sah. Apa saja syarat-syarat sahnya? Yang pertama adalah 1. Sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi pelaksanaan sholat Jumat dan khutbah Jumatnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Tidak sah sholat Jumat jika dilaksanakan di luar waktu zuhur. Contoh, sampai melaksanakan sholat Jumat di waktu sholat asar, tidak sah. Jika sampai lakukan di waktu duha misalnya, jam 7, jam 8, juga tidak sah. Kenapa? Itu tidak masuk dalam syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat yang pertama adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman. Nah, karena tadi yang wajib adalah seorang laki-laki muslim yang bermukim, yang bertempat tinggal. Itu juga salah satu syarat sahnya sholat Jumat, dilaksanakan di area pemukiman warga. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang laki-laki dewasa yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Jadi yang merupakan salah satu syarat sahnya sholat Jumat adalah dilaksanakan oleh orang laki-laki dewasa minimal 40 orang. Jika dilaksanakan hanya 5 orang seperti sholat jamaah biasa, tidak boleh, tidak sah sholat Jumatnya. Karena salah satu syarat sahnya adalah dilakukan oleh 40 orang laki-laki dewasa. Syarat sah sholat Jumat yang terakhir adalah didahului dengan 2 khutbah. Jadi tidak sah sholat Jumat jika tanpa khutbah. Jika sholat Jumat dilaksanakan tanpa khutbah maka tidak sah. Karena syarat sahnya diantaranya adalah didahului 2 khutbah. Buat yang laki-laki insya Allah sudah tahu. Jadi sebelum dilaksanakan sholat Jumat selalu didahului dengan 2 khutbah. Jika sampean pernah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dilaksanakan juga khutbah, tapi khutbahnya dilaksanakan setelah sholat. Tapi ketika sholat Jumat, khutbahnya dibaca sebelum melaksanakan sholat. Jumlah khutbahnya juga ada 2. Jadi itu adalah salah satu syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya, waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat? Kalian perhatikan di depan. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Jadi waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak boleh dilaksanakan pada waktu asar, tidak boleh dilaksanakan pada waktu maghrib, tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang lain, karena ketentuannya adalah dilaksanakan pada waktu zuhur.
Berikutnya adalah amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Apa sih amalan sunnah itu? Sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan, yang baik dilaksanakan. Anjuran-anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sampean lakukan, sampean akan mendapatkan pahala. Jika sampean tidak melakukannya, maka tidak apa-apa, tapi lebih baik dilakukan. Apa sajakah amalan-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah dikerjakan sebelum sampai melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama adalah mandi sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Sampean disunnahkan untuk melaksanakan mandi. Nek sampean biasanya ketika sholat zuhur atau sholat biasanya, mungkin sampean hanya melaksanakan wudhu saja untuk menghilangkan hadas, tapi ketika sebelum sampean sholat Jumat disunnahkan untuk melaksanakan mandi. Yang kedua, menggosok gigi, menyikat gigi, sebelum sholat Jumat. Yang ketiga adalah memotong kuku, memotong kumis, dan menyisir rambut atau merapikan rambut. Berikutnya membersihkan kepala, membersihkan kepala. Terus kemudian memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang baik itu yang seperti apa, Pak? Bukan berarti memakai pakaian yang paling bagus, baju lebaran ya, seperti yang bergambar-gambar dan lain sebagainya, bukan yang seperti itu. Tapi yang sesuai dengan syariat Islam, memakai baju koko atau busana muslim, terus kemudian memakai baju yang berwarna putih. Nah, hal-hal seperti itu menjadi sunnah dalam pelaksanaan sholat Jumat, sampai memakai baju yang baik. Terus kemudian memakai wangi-wangian, memakai parfum biar sampean wangi. Jangan berangkat dalam keadaan kucel, gak wudu, gak mandi, budal, namanya masjid, baunya kecut karena selesai melakukan pekerjaan atau setelah sampean bermain. Jangan, lebih baik sampean melakukan sunnah-sunnah Rasulullah tadi, mulai dari mandi, terus kemudian sampai memakai wangi. Berikutnya adalah tata cara sholat Jumat. Yang pertama adalah ketika masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Jadi sampai disunahkan untuk masuk masjid menggunakan kaki kanan. Yang kedua, setelah masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu, namun laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Sampai disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum sampean duduk. Jadi setelah sampean masuk ke dalam masjid, sampean melaksanakan 2 rakaat sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Terus yang ketiga, perbanyak berzikir, bersolawat, membaca surat-surat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Jadi sampean melakukan sholat sunnah qobliyah. Yang kelima, dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan oleh khotib. Jadi sampean harus mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khotib. Khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah, yang membaca khutbah namanya khotib. Yang keenam,
selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Nah, jadi jika sudah terlaksana 2 khutbah, sudah dibacakan 2 khutbah, maka dilaksanakan sholat Jumat. Terus kemudian sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu pada umumnya. Sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Itu adalah tata cara untuk melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya adalah keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Apa saja keutamaan pelaksanaan sholat Jumat? Yang pertama adalah 1. Mendapat pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Pelaksanaan sholat Jumat itu memiliki hikmah yang sangat besar. Seperti halnya sampai melakukan puasa dan sholat selama 1 tahun. Yang laki-laki itu diingat, karena sampean hukumnya wajib melaksanakan sholat Jumat. Enak saya sampean sama dengan melaksanakan puasa selama 1 tahun. Sampean kuat kira-kira kalau puasa selama 1 tahun? Nah, makanya karena kita nggak mungkin kuat melaksanakan puasa selama 1 tahun penuh, sampean bisa melaksanakan sholat Jumat. Pahalanya sama, keutamaannya sama. Yang kedua, menghapus dosa di antara 2 Jumat. Jadi 1 minggu yang lalu, Jumat minggu yang lalu sampai dengan pada hari Jumat yang sampean lakukan, dihapuskan dosa-dosa yang pernah sampean lakukan. Loh, enak kan? Maka dari itu laksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Terutama yang laki-laki. Yang perempuan kalau ingin melaksanakan sholat Jumat, ya gak apa-apa, silakan. Biasanya wong tuwek-tuwek tok. Banyak orang-orang yang sudah tua-tua biasanya yang ikut sholat Jumat. Jarang orang-orang perempuan. Tapi kalau sampean pengen, silakan ikut sholat Jumat, gak apa-apa ya. Terus kemudian adalah mendapatkan pahala berkurban. Sama dengan sampean melaksanakan ibadah kurban. Setiap 1 minggu sekali sampean dapat pahala berkurban. Padahal pelaksanaan kurban itu selama 1 tahun 1 kali. Enak sih sampean dapat pahala berkurban. Berikutnya adalah bahaya meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini yang laki-laki, ayo didengarkan. Ini sangat penting terutama bagi yang laki-laki. Bahayanya meninggalkan sholat Jumat. Apa saja? Perhatikan. Yang pertama, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang laki-laki dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur atau tanpa halangan yang memang benar-benar berhalangan, maka sampean akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min. Jadi sampean harus melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah ditulis sebagai orang munafik. Naudzubillah min. Sampean akan dicatat oleh Allah sebagai orang munafik karena tidak melaksanakan sholat Jumat. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis. Man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafikin. Yang artinya, siapa yang meninggalkan 3 Jumat, jadi meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja tanpa udzur syar'i, tanpa halangan yang berarti, yang jelas,
sampean dicatat sebagai orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampean harus melaksanakan sholat Jumat, terutama bagi yang laki-laki. Bisa dipahami ya? Itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Setelah ini sampean akan saya tunjuk masing-masing kelompok untuk menyampaikan rangkuman materi yang sudah sampean rangkum. Oke, akan saya tunjuk beberapa kelompok untuk berpresentasi, untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Badrus barusan melalui slide yang ada di depan. Siap nggih? Baiklah anak-anak, tadi sudah kita bentuk secara kelompok. Sampean juga sudah memperhatikan tadi materi yang disampaikan oleh Pak Badrus. Sekarang waktunya sampean berdiskusi dengan kelompoknya. Nggih. Untuk beberapa kelompok akan saya tunjuk menyampaikan beberapa materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Badrus. Kelompok 1 nanti akan disampaikan oleh Habib. Habib akan menyampaikan tentang ketentuan sholat Jumat. Oke, Habib siap Habib? Terus yang kedua nanti membahas tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat nanti akan disampaikan oleh kelompoknya Dina. Terus kemudian yang ketiga tata cara sholat Jumat akan disampaikan oleh kelompoknya Tasya. Terus kemudian yang keempat tentang keutamaan sholat Jumat akan disampaikan oleh kelompoknya Wildan Habibi. Baiklah, sampean saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Sampean catat, setelah ini sampean sampaikan, sampean presentasikan di bangkunya masing-masing. Siap? Silakan. 5 menit dari sekarang, silakan dicatat tentang bab-bab yang sudah dibagikan oleh Pak Badrus tadi. Tadi tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat ya. Baiklah anak-anak, sudah 5 menit waktu sampean untuk mendiskusikan. Berarti sekarang waktunya sampean untuk mempresentasikan dari apa yang sudah sampean diskusikan bersama kelompok masing-masing. Sekarang waktunya teman sampean mempresentasikan dari yang sudah didiskusikan bersama temannya. Yang lain tugasnya adalah menyimak dari jawaban yang telah disampaikan oleh teman sampean yang menyampaikan pendapatnya. Semuanya wajib mendengarkan, gak boleh bermain sendiri. Siap ya? Baik Habib, silakan disampaikan. Ketentuan sholat Jumat. 1. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat pada waktu zuhur 2 rakaat dan didahului dengan 2 khutbah. 2. Hukum sholat Jumat. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat
pada waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Sedangkan hukumnya bagi seorang laki-laki adalah wajib, sedang bagi seorang perempuan hukumnya adalah sunnah. Sekarang giliran kelompok 2. Kelompoknya Dina akan menyampaikan tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Dina sudah siap? Oke, silakan disampaikan. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. 1. Syarat wajib: Islam, laki-laki, balik, merdeka, berakal sehat, mukim. 2. Syarat sah sholat Jumat: sholat Jumat dan khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat Jumat dilakukan di pemukiman, dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang, didahului 2 khutbah. Bagus sekali, tepuk tangan untuknya. Itu adalah syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat. Kelompoknya Tasya, silakan tata cara sholat Jumat. Silakan Tasya. Tata cara sholat Jumat: 1. Ketika masuk masjid disunahkan dengan kaki kanan. 2. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. 3. Perbanyak zikir dan bersolawat. 4. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk. 5. Kemudian sholat Jumat berjamaah. Bagus sekali, tepuk tangan. Dimulai dari sunnah-sunnah sholat Jumat juga tadi. Di antaranya masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan, terus kemudian sebelum sampai duduk sampai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, terus kemudian sampai mendengarkan khutbah sampai pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Bagus sekali, tepuk tangan lagi buat kelompok Tasya. Berikutnya adalah kelompok 4. Akan disampaikan oleh Wildan Habibi. Ini akan menyampaikan tentang keutamaan sholat Jumat dan juga bahayanya meninggalkan sholat Jumat. Silakan disampaikan, Habibi. Wildan Habibi, monggo. Keutamaan sholat Jumat: mendapat pahala puasa 1 tahun, menghapus dosa di antara 2 Jumat, mendapat pahala berkurban. Bahaya meninggalkan sholat Jumat: akan ditutup hatinya oleh Allah, ditulis sebagai orang munafik. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Wildan Habibi. Bagus sekali, itu adalah keutamaan dan juga bahayanya meninggalkan sholat Jumat. Keutamaannya yang pertama adalah apa tadi? Diganjar seperti orang yang melaksanakan puasa selama 1 tahun. Loh, bagaimana sampai bisa melaksanakan sholat selama 1 tahun? Tidak, puasa selama 1 tahun itu adalah keutamaan melaksanakan sholat Jumat. Terus kemudian dihapuskan dosa-dosanya mulai dari Jumat yang kemarin sampai dengan Jumat yang sekarang. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah sampean lakukan, jika sampean mau sholat Jumat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Oke? Tapi bahayanya meninggalkan sholat Jumat, bahayanya meninggalkan sholat Jumat. Nah, perhatikan. Yang pertama, jika sampean meninggalkan sholat Jumat, maka akan ditutup mata hati sampean. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kedua, sampean dicatat sebagai orang-orang munafik. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, terutama yang laki-laki. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin, itu materi yang bisa Pak Badrus sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah anak-anak, karena waktunya juga sudah habis, maka kita tutup pelajaran kita di pertemuan hari ini.
Oke, karena ini juga jam terakhir sudah terdengar waktu sholat zuhur, waktunya kita untuk melaksanakan sholat zuhur. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silakan berdoa. Baiklah anak-anak, terima kasih. Ya, jangan lupa belajar lagi di rumah biar tambah ilmunya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.